I just had to let you know you're 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idrianto dengan NIM 2416010072 dari kelas Eksa C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi keempat, yaitu ekonomi Islam, yang mencakup petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang ekonomi, sistem ekonomi Islam, dan metodologi ekonomi Islam. Materi pertama yaitu petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang ekonomi. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak terpisah dari nilai agama. Sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang memberikan pedoman dalam aktivitas ekonomi. Beberapa prinsip penting yaitu larangan riba dalam kurung bunga, anjuran keadilan dalam transaksi, kejujuran dan amanah dalam bisnis, larangan penipuan dan gharar dalam kurung ketidakjelasan. Artinya, ekonomi dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga nilai moral dan keadilan sosial. Materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Ciri-ciri utamanya kepemilikan harta diakui tetapi tidak mutlak, dalam kurung ada tanggung jawab sosial. Distribusi kekayaan harus adil, mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan hanya individu, menghindari eksploitasi dan ketimpangan. Sistem ini berbeda dengan kapitalisme yang cenderung bebas tanpa batas. Sosialisme yaitu yang terlalu dikontrol negara. Ekonomi Islam berada di tengah, yaitu seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam adalah cara atau pendekatan dalam memahami dan menerapkan konsep ekonomi berdasarkan syariah. Pendekatan yang digunakan berdasarkan wahyu dalam kurung Al-Quran dan hadis, menggunakan akal dan ijtihad, menggabungkan nilai normatif dalam kurung aturan dan praktik nyata. Dengan metodologi ini, ekonomi Islam tidak hanya teori, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Contoh studi kasusnya ialah bank syariah yang tidak menggunakan bunga, tetapi sistem bagi hasil, zakat sebagai alat distribusi kekayaan, larangan monopoli dan penimbunan barang. Misalnya, dalam bank syariah, keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan, bukan bunga tetap seperti bank konvensional. Analisis sederhananya ialah ekonomi Islam memberikan solusi terhadap masalah ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, krisis akibat sistem bunga, kekurangan etika dalam bisnis. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, ekonomi Islam mampu menciptakan sistem yang lebih stabil dan berkeadilan. Kesimpulannya ialah bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang menekankan keseimbangan antara keuntungan dan nilai moral. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi. Pesannya, sebagai mahasiswa, kita tidak hanya perlu memahami teori ekonomi, tetapi juga nilai-nilai etika dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah Al-Quran tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. I just had to let you know you're